anak-anak ibu semua, apa kabarnya? Pastinya masih tetap semangat dan tetap dalam keadaan sehat. Ibu tetap ingatkan kepada anak-anak ibu sekalian, tetap jaga kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Baik anak-anak ibu semuanya, kita kembali berjumpa dalam pembelajaran dari rumah. Kita masuk ke dalam topik pembahasan pertemuan yang keempat mengenai operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Sebelum kita mempelajari kepada pembelajaran kita hari ini, Ibu masih tetap mengingatkan kepada anak-anak Ibu sekalian tentang pembelajaran kita minggu yang lalu, yaitu mengenai operasi pengurangan pada bilangan bulat. Operasi pengurangan pada bilangan bulat itu sama artinya dengan menjumlahkan lawannya. Berarti tanda negatif itu lawannya adalah tanda positif, atau sebaliknya tanda positif lawannya adalah tanda negatif. Setelah itu bisa anak-anak ibu mengerjakannya dengan menggunakan garis bilangan atau pin positif dan pin negatif. Baik anak-anak ibu sekalian, kita memasuki pembelajaran kita hari ini, yaitu operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran Baik anak-anak ibu, kita memasuki yang pertama yaitu perkalian. Apa itu perkalian? Perkalian yaitu penjumlahan yang berulang-ulang. Contoh, kita bisa melihat halaman 22 pada buku paketmu. Contoh 18. Pernahkah kalian melihat resep dokter? Resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam 1 hari. Atau dengan kata lain bisa ditulis 3 kali 1. Itu sama dengan penjumlahan yang berulang-ulang. Berarti satunya ini kita jumlahkan sebanyak 3 kali. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Atau contoh yang kedua, kita lihat contoh 19 pada halaman 22 buku paketmu. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Itu bisa kita buat ke kalimat matematikanya adalah 5 kali 6. 5-nya adalah 5 lantai dan 6-nya adalah tinggi satu lantai pada gedung. Ya, berarti 5 kali 6 itu penjumlahan berulang-ulang bisa kita buat 6-nya ini kita jumlahkan sebanyak 5 kali, yaitu 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 hasilnya adalah 30. Atau bisa juga 5-nya ini kita jumlahkan berulang sebanyak 6 kali, yaitu 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 6 kali. Ini kita jumlahkan 5-nya, dapatlah hasilnya 30. Maka 5 kali 6 itu hasilnya 30. Demikianlah perkalian, yaitu penjumlahan berulang-ulang. Masuk kita kepada sifat-sifat pada perkalian. Apa-apa saja sifat-sifat pada perkalian? Yang pertama adalah komutatif. Komutatif yaitu pertukaran tempat. Ya, apa itu? A kali B itu sama hasilnya dengan B kali A. A kali B itu sama hasilnya dengan B kali A. Contoh, 2 kali 3. Itu sama hasilnya dengan 3 kali 2. 2 kali 3 hasilnya adalah berapa?
6. Kita balikkan. 3 kali 2 hasilnya juga 6. Berarti berlakulah sifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Lalu yang kedua sifat asosiatif. Yaitu apa dia? A kali B ini di dalam kurung kali C. Sama dengan hasilnya dengan A kali B kali C. B kali C yang di dalam kurung. Kalau yang pertama tadi A kali B yang di dalam kurung, yang kedua ini B kali C-nya yang dalam kurung. Itu sama hasilnya. Kita lihat contoh. 2 kali 3 kali 4. Apakah sama hasilnya nanti dengan 2 kali 3 kali 4? Kita lihat. Ingat anak-anak ibu yang di dalam kurung di luar kamu kerjakan. 2 kali 3. Berapa dia? 6. Kali 4. 6 kali 4 hasilnya berapa? 24. Ingat, hasilnya yang pertama ini adalah 24. Apakah hasil dari yang bilangan yang kedua ini adalah 24? Kita lihat. 2 kali 3 kali 4. 3 kali 4 ini dalam kurung. Ini yang kita kerjakan dahulu. 3 kali 4 hasilnya berapa? 12. 12 kali 2. Berapa hasilnya? 24. Ternyata sama hasilnya. Berarti sifat asosiatif berlaku pada perkalian. Sama hasilnya A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Yang seperti contoh 2 kali 3 kali 4 itu hasilnya adalah 24. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif. Sifat distributif ini ada dua bagian, ya. Yang pertama, perkalian terhadap penjumlahan. Lalu yang kedua, perkalian terhadap pengurangan. Yang pertama, Ibu akan jelaskan. Perkalian terhadap penjumlahan. Yang mana dia? A kali B tambah C. Yang di dalam kurung adalah B tambah C, penjumlahannya. Kalau kita kalikan, itu sama hasilnya dengan A kali B ditambah A kali C. Ya, ini dikalikan A kali B ditambah A kali C. Kita buktikan dengan contoh. 2 kali dalam kurung 3 tambah 4. Itu sama hasilnya dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Kita lihat hasilnya. Yang tadi kukatakan dalam kurung di luar diselesaikan. 3 tambah 4, 7. Kali 2, 14. Apakah sama dengan hasilnya yang ini? Kita lihat. 2 kali 3 itu 6. Ditambah 2 kali 4, 8. 6 ditambah 8 hasilnya 14. Ternyata sama hasilnya. 14. Oke. Lalu yang kedua, perkalian terhadap pengurangan. Ya, kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Yaitu A kali dalam kurungnya adalah B kurang C. Itu sama dengan A kali B dikurang A kali C. Kita lihat contoh. 3 kali dalam kurung 4 kurang 2. Itu sama hasilnya dengan 3 kali 4 dikurang 3 kali 2. Kita buktikan. Yang dalam kurungnya adalah 4 kurang 2. 4 kurang 2 itu berapa? 2. Kita kali 3. 3 kali 2, 6. Apakah sama nanti hasilnya 6 di sini? Kita lihat. 3 kali 4, 12. 3 kali 2, 6. 12 kurang 6 sama dengan 6. Ternyata sama hasilnya, ya. Berarti sekali lagi Ibu simpulkan, sifat pada perkalian ada komutatif, ada asosiatif, ada distributif terhadap penjumlahan, distributif terhadap pengurangan. Mengenai sifat-sifat perkalian tadi, yaitu tadi ada sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Anak-anak ibu bisa melihat pada buku paketmu di halaman 24 dan 25. Silakan anak-anak ibu mengerjakan atau mengisi tabel-tabel yang ada di halaman 25, yaitu tabel 1, 2,
tabel 1.3 dan tabel 1.4 supaya anak-anak ibu bisa lebih memahami tentang sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Setelah tadi kita mempelajari apa itu perkalian dan apa itu sifat-sifat dari perkalian, sekarang kita masuk kepada rumus daripada perkalian itu. Apa saja itu? Ada 4 ya. Yang pertama, positif dikali positif, hasilnya adalah positif. Ya, ingat, positif dikali positif itu hasilnya adalah positif. Contoh, 4 kali 2. 4 ini bernilai positif. 2 ini bernilai positif. Kalau kita kalikan 4 kali 2, positif kali positif tadi hasilnya adalah positif. Berarti 4 kali 2 yaitu positif 8. Lalu, rumus yang kedua yaitu negatif dikali negatif. Itu hasilnya adalah positif. Contoh, negatif 3 dikali negatif 2. Kedua-duanya bernilai negatif. Kalau kedua-duanya bernilai negatif, hasilnya juga masih tetap bernilai positif. Berarti negatif 3 dikali negatif 2. Negatif kali negatif itu hasilnya adalah positif. 3 kali 2 yaitu positif 6. Lalu sifat yang ketiga, positif kali negatif itu hasilnya adalah negatif. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Contoh, positif 5 dikali negatif 2. Positif kali negatif tadi hasilnya apa? Negatif. Buat langsung tanda negatif. 5 kali 2 hasilnya berapa? 10. Maka positif 5 dikali negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 10. Rumus yang keempat, negatif dikali positif itu hasilnya negatif. Contoh, negatif 4 dikali 3. Negatif kali positif. Tadi apa rumusnya? Hasilnya adalah negatif. Kita langsung buat negatif. 4 kali 3 berapa hasilnya? 12. Berarti negatif 4 dikali 3 itu hasilnya adalah negatif 12. Inilah rumus dari perkalian. Jadi ada 2 hal yang anak-anak ibu ingat. Apabila bilangan tersebut, bilangan yang pertama dan bilangan yang kedua sama-sama bernilai positif atau sama-sama bernilai negatif, hasilnya selalu bernilai positif. Tetapi sebaliknya, apabila bilangan pertamanya positif dan bilangan keduanya negatif, atau sebaliknya, bilangan yang pertamanya negatif, bilangan yang keduanya bernilai positif, maka hasilnya adalah sama-sama bernilai negatif. Kita masuk yang bagian yang kedua, yaitu pembagian. Apa itu pembagian? Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Jadi harus tahu dahulu kali baru bisa bagi, ya. Jika A, B, dan C bilangan bulat dengan B faktor A dan B, maka berlaku A bagi B itu sama dengan hasilnya C. Kebalikan dari perkalian tadi, maka B kali C itu hasilnya adalah A. Ya, ini pembagian. Pembagian tadi adalah operasi kebalikan dari perkalian. Pembagian apabila kebalikannya adalah perkalian, ya. A bagi B sama dengan C, itu sama kebalikan dari perkalian B kali C sama dengan A. Misalnya 8 bagi 4. Ini sebagai A, ini sebagai B. 8 bagi 4 berapa hasilnya? Yaitu 2.
adalah 8, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah 2. Pembagian operasi kebalikan dari perkalian. Maka kebalikannya apa? Tadi B kali C sama dengan A. Berarti B-nya adalah 4 kali C-nya berapa? 2. Maka 4 kali 2 itu berapa? 8, yaitu A-nya. Ya, berarti pembagian kebalikan dari perkalian. Contoh yang kedua, 10 bagi 2. Itu hasilnya adalah 5. Kalau kita balikkan ke perkalian, yaitu menjadi 2 kali 5. Itu sama dengan 10. Oke, berarti terbuktilah bahwa pembagian itu adalah operasi kebalikan dari perkalian. Kemudian, apa itu sifat operasi dari pembagian? Sifat operasi pada pembagian itu hanya bersifat tertutup. Maksud dari bersifat tertutup itu adalah setiap kita membagikan dua bilangan bulat, baik positif maupun negatif, hasilnya pasti nanti akan selalu menghasilkan bilangan bulat. Makanya dikatakan bersifat tertutup. Pada pembagian tidak berlaku sifat komutatif, asosiatif maupun distributif. Contoh bersifat tertutup, 6 bagi 3 itu hasilnya adalah positif 2. Positif 2 adalah bilangan bulat. Kita masuk kepada rumus pada pembagian. Sama halnya dengan pada perkalian, pembagian sama rumusnya dengan pada perkalian. Apa saja itu? Ada 4 juga, ya. Positif dibagi positif itu hasilnya adalah positif. Contoh, positif 12 dibagi positif 3. Positif bagi positif hasilnya tadi positif. Maka positif 12 dibagi positif 3 itu hasilnya adalah positif 4. Tanda positif tidak usah dituliskan, ya. Lalu rumus yang kedua, negatif dibagi negatif itu hasilnya adalah positif. Contoh, negatif 15 dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Maka negatif 15 dibagi negatif 3 itu hasilnya adalah positif 5. Yang ketiga, positif dibagi negatif itu hasilnya adalah negatif. Contoh, positif 18 dibagi negatif 9. Itu hasilnya adalah tadi positif dibagi negatif hasilnya negatif. Maka positif 18 dibagi negatif 9 itu hasilnya adalah negatif. 18 bagi 9 hasilnya 2. Maka 18 bagi negatif 9 sama dengan negatif 2. Yang keempat, negatif dibagi positif sama dengan negatif. Contoh, negatif 12 dibagi positif 2. Kita lihat tadi rumus, kalau negatif dibagi positif itu hasilnya negatif. Maka negatif 12 dibagi positif 2. Negatif bagi positif hasilnya tadi apa? Negatif. Tuliskan negatif. Lalu 12 bagi 2 itu hasilnya berapa? 6. Maka negatif 12 dibagi positif 2 itu hasilnya negatif 6. Berarti sama halnya dengan pada perkalian, apabila kedua bilangan bulat tersebut, bilangan pertama dan bilangan kedua bernilai sama-sama positif atau sama-sama bernilai negatif, hasilnya keduanya adalah bernilai positif. Ya, jadi anak-anak harus ingat kalau kedua bilangan tersebut dibagikan atau dikalikan sama-sama bernilai positif atau sama-sama bernilai negatif, itu selalu hasilnya positif. Kemudian apabila kedua bilangan itu berlawanan, ya, yang bilangan pertama misalnya positif, bilangan yang kedua negatif, atau sebaliknya bilangan yang pertama negatif, bilangan yang kedua positif, maka hasilnya itu selalu
bernilai negatif. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini mengenai operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat itu apa saja? Yaitu supaya anak-anak ibu mengetahui apa itu perkalian dan apa itu pembagian. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang-ulang, pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Lalu apa saja rumus pada perkalian dan pembagian? Untuk perkalian, positif kali positif hasilnya positif, negatif kali negatif hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya negatif, negatif kali positif hasilnya negatif. Pada pembagian juga sama dengan perkalian. Positif bagi positif hasilnya positif, negatif bagi negatif hasilnya positif, positif bagi negatif hasilnya negatif, negatif bagi positif hasilnya negatif. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Di akhir video pembelajaran ini nanti akan ada soal-soal latihan. Harapan ibu supaya anak-anak ibu bisa mengerjakan soal-soal latihan tersebut, supaya anak-anak bisa lebih memahami bagaimana operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan memasuki tentang pembahasan soal dari operasi penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu tetap selalu mengingatkan, jaga kesehatan, tetap semangat, dan di akhir kata ibu ucapkan, selamat belajar dan salam sehat.